warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Winda Prahesti. Untuk kesempatan kali ini saya akan menerangkan apa itu pentingnya suatu sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan. Sistem informasi manajemen itu sendiri adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan agar data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Untuk kategori yang termasuk ke dalam sistem informasi manajemen, yang pertama ada Business Intelligence System atau BIS, lalu ada Executive Information System atau AIS, lalu yang ketiga ada Customer Relationship Management atau CRM, lalu yang keempat ada Salesforce Automation System atau SFE, lalu kemudian yang kelima ada Financial Accounting System atau FAS, keenam ada Knowledge Management System atau KMS, yang ketujuh ada Marketing Information System, yang kedelapan Supply Chain Management System atau SCM, yang kesembilan ada Transaction Processing System atau TPS, lalu yang kesepuluh ada Human Resource Management System atau HRMS. Lalu untuk contoh suatu sistem informasi manajemen untuk bisnis yang ingin dikembangkan, antara lain yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Untuk sistem ini sangat sering digunakan oleh perusahaan besar, tidak menutup kemungkinan perusahaan kecil maupun rintisan juga dapat menggunakan sistem ini. Enterprise Resource Planning sendiri digunakan untuk manajemen dan pengelolaan data yang terintegrasi antar unit dalam perusahaan. Lalu kemudian ada Supply Chain Management atau SCM, di mana sistem manajemen rantai pasokan atau supply chain management ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. Contohnya seperti manajemen supply bahan baku, dimulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen. Lalu yang ketiga ada Transaction Processing System atau TPS. Sistem yang selanjutnya adalah TPS yang berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti inventaris, bank, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada Office Automation System atau OAS. OAS yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan. Kemudian dapat mengintegrasikan antar server dalam perusahaan, contohnya penggunaan email. Lalu yang kelima ada Informatic Management System atau IMS. Dalam sistem ini mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi. Yang dimaksud spektrum di sini adalah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan saling terintegrasi. Selain itu, IMS juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti e-procurement. Sistem ini sangat cocok untuk menganalisis sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Lalu yang keenam ada Knowledge Work System atau KWS, di mana sistem yang satu ini lebih mengarah dalam hal mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitas. Pengetahuan maksudnya adalah sebuah hal baru yang dapat meningkatkan produktivitas dalam bisnis yang dijalankan. Lalu yang ketujuh ada Group Decision Support System GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS.
DSS sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok dan tidak bersifat individu. Pada umumnya berupa kuesioner, skenario, maupun konsultasi. Contoh dari sistem tersebut adalah e-government. Lalu yang kedelapan ada expert system IS dan artificial intelligence atau AI. Sistem ini sedikit berbeda dengan sistem yang lain karena penerapannya menggunakan kecerdasan buatan. Fungsi dari sistem ini adalah dapat menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Contoh dari penerapan expert system dan AI ini adalah pembuatan sistem jadwal mekanik. Lalu yang kesembilan ada executive support system atau ISS. Pada sistem ini cenderung menguntungkan pada seorang manajer karena mampu membantu manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi tersebut dapat berupa bantuan grafik dan alat berkomunikasi lainnya. Lalu yang ke-10 ada Decision Support System atau DSS. Untuk sistem terakhir ini sangat membantu manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Pengamatan di sini sangat penting agar yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Lalu untuk tujuan penerapan sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan itu apa sih? Nah, untuk tujuannya antara lain membantu dalam pengambilan keputusan. Sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dari sumber yang valid. Informasi tersebut haruslah mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem informasi manajemen dalam bisnis, maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik. Salah satu jenis sistem informasi manajemen adalah sistem pendukung keputusan. Sistem ini sendiri dapat digunakan dalam membuat keputusan untuk bisnis. Lalu yang kedua, Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu membantu menemukan solusi dari permasalahan bisnis. Sistem ini akan memberikan informasi yang relevan dalam setiap aspek kegiatan. Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada sistem informasi manajemen akan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga, membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini juga menyimpan histori data dan menyimpan data dalam sebuah basis data, sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis Anda dengan lebih mudah dan cepat. Lalu yang keempat, membantu koordinasi antar manajemen. Terkadang di beberapa perusahaan bisnis memiliki beberapa departemen dan menjalankan tugas masing-masing, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat dikoordinasikan tiap departemen dengan baik. Lalu bagaimana jika suatu perusahaan tidak menerapkan sistem informasi manajemen di dalam perusahaannya? Berikut kerugian yang diterima perusahaan apabila tidak menerapkan sistem informasi manajemen. Yang pertama, membudayanya budaya massa dalam suatu komunitas masyarakat, di mana pola kehidupan yang dinamis ditimbulkan karena adanya keinginan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kedua, kejahatan teknologi merebak seperti pelanggaran hak cipta atau pembajakan, cybercrime atau kejahatan maya. Lalu yang ketiga, membuat ketergantungan manusia terhadap sistem informasi manajemen sehingga rasionalitas manusia itu sendiri tidak dikesampingkan. Lalu yang keempat, kebebasan dan kompetensi individual tidak meningkat.
Lalu yang kelima, tidak memperkokoh perekonomian karena tidak adanya kemajuan dalam hal IT. Lalu yang keenam, tawaran dari media akan menyajikan suatu rentan minat dan selera yang sempit. Lalu yang ketujuh, perkembangan ikatan komunitas dan hubungannya akan terhambat. Lalu yang kedelapan, operasional dalam sebuah instansi menjadi tidak efisien. Contoh satu perusahaan yang sukses menerapkan satu sistem informasi manajemen di dalam perusahaannya. Di sini saya ambil satu contoh, yaitu dari PT Indofood. Sistem informasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dapat digambarkan dalam bentuk piramida yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Executive Information System, Decision Support System, Management Information System, dan Transaction Processing System. Dengan adanya SAP di Indofood, keamanan yang dilakukan terhadap kerahasiaan data dan dukungan terhadap sistem operasional perusahaan dirasa telah cukup. Karena di dalam SAP Indofood telah dilengkapi sistem keamanan yang seperti dicontohkan di bawah ini. Dalam beberapa dekade ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi, pengelolaan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Nah, demikian teman-teman, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya persilahkan jika ada yang ingin berkomentar, kritik dan saran, saya persilahkan. Ada kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.